Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan untuk pertemuan 7, yaitu tentang aliran fluida incompressible pada pipa. Jadi sebenarnya pertemuan 7 ini masih terkait dengan pertemuan 6, di mana pertemuan 6 yang lalu kita sudah mempelajari persamaan-persamaan yang umum digunakan untuk kasus aliran dalam pipa. Sementara di pertemuan 7 ini lebih ke teorinya tentang aliran dalam pipa. Oke, mungkin saya sekarang mulai dari pengantar terlebih dahulu. Jadi, ini sedikit review juga bahwa cairan dikatakan sebagai fluida incompressible karena densitasnya tidak berubah dengan adanya perubahan tekanan. Perubahan volumenya itu juga tidak cukup signifikan. Jadi meskipun dia ada perubahan volume, tapi perubahan volume itu sangat kecil sehingga dia tidak cukup signifikan dan dapat dianggap konstan, ya. Maka dia disebut dengan fluida incompressible. Di sini dikatakan bahwa perubahan volumenya tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi karakteristik aliran. Jadi itu tadi karena perubahan volume sangat kecil, maka cairan itu bisa dianggap sebagai fluida incompressible. Sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa gas itu sifatnya sangat kompresibel, di mana perubahan densitasnya berbanding lurus dengan tekanan. Ini juga sudah pernah saya sampaikan ya. Kemudian cairan sering digunakan untuk membawa partikel padatan di dalam pipa maupun saluran terbuka. Jadi kan di sini di bab ini kita mempelajari tentang aliran fluida incompressible atau aliran cairan ya di dalam pipa. Oke. Aliran cairan di dalam pipa itu salah satunya digunakan untuk membawa partikel padatan. Oke, jadi itu ada salah satu contoh di mana pipa itu sering digunakan untuk membawa partikel padatan. Ya, jadi mungkin saja dalam aliran fluida dalam pipa itu ada partikel-partikel padatan yang ditransportasikan. Selain cairan, gas itu juga dapat digunakan untuk transportasi padatan tersuspensi di dalam pipa. Namun, dalam kasus ini dia lebih rumit karena gas itu sifatnya adalah kompresibel dan juga kecepatan alirannya akan meningkat di sepanjang pipa. Oleh karena itu, di sini kita akan fokus pada aliran cairan di dalam pipa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat aliran fluida. Jadi pola aliran fluida di dalam cup atau permukaan benda itu bervariasi tergantung pada kecepatannya, sifat fisik fluidanya, dan geometri permukaan. Jadi ketika kita berbicara kecepatan itu kan ada yang disebut dengan aliran laminar dan aliran turbulen. Nah, aliran laminar dan turbulen itu salah satunya dipengaruhi oleh kecepatan aliran fluidanya. Jadi antara aliran laminar dan aliran turbulen nanti itu pola aliran fluidanya tuh akan berbeda-beda. Kemudian sifat fisik fluida juga mempengaruhi pola atau profil kecepatan aliran fluida di dalam cup atau permukaan benda. Jadi sifat fisik fluida itu seperti misalnya yang paling jelas itu adalah viskositas. Jadi untuk kasus aliran fluida, viskositas itu yang paling terlihat gitu ya pengaruhnya, bagaimana fluida atau cairan yang berbeda-beda viskositasnya itu mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda juga. Jadi itu salah satu sifat fisik fluida. Kemudian ada juga geometri permukaan. Jadi nanti antara fluida yang mengalir di dalam pipa atau fluida yang mengalir di atas plat datar itu nanti pola aliran fluidanya juga akan berbeda. Nah, ini secara lebih lanjut akan saya sampaikan di penjelasan berikutnya. Sekarang saya mau mulai dulu untuk aliran pada permukaan. Jadi, ini mungkin sudah pernah saya sampaikan juga sepertinya di pertemuan awal ya, terkait dengan profil kecepatan aliran fluida, baik itu di atas plat datar maupun di dalam pipa. Di sini dikatakan bahwa elemen yang kontak atau fluida ya, fluida yang kontak dengan permukaan akan terhambat pergerakannya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa
Misalnya ya, kita lihat di gambar yang di bawah ini. Di sini kan ada beberapa lapisan fluida. Nah, lapisan fluida yang langsung kontak dengan permukaan benda di sini, ini dia akan terhambat pergerakannya, ya kan? Karena ada gesekan antara fluida tersebut dengan permukaan benda. Jadi itu adalah maksud dari kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua itu, lapisan yang berdekatan dengan benda akan tertahan oleh gesekan cairan yang viskos. Ini penjelasannya masih sama dengan penjelasan yang pertama tadi, ya. Jadi untuk yang lapisan fluida yang berdekatan dengan benda di sini, ini dia akan tertahan. Jadi kalau misalnya semakin viskos atau semakin kental dia cairannya, maka dia semakin lambat alirannya karena dia semakin tertahan gitu ya. Kemudian kecepatan fluida di berbagai posisi dari permukaan benda akan berbeda-beda. Nah, ini juga bisa kita lihat dari profil kecepatan yang ada di gambar ini ya. Jadi maksudnya berbeda-beda itu apa? Jadi dari situ, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa yang tanda panah ini kan merupakan kecepatan alirannya. Jadi kita bisa lihat bahwa antara kecepatan yang di sini, kemudian yang ini, dan seterusnya, dia kan akan berbeda-beda kan di berbagai posisi. Jadi kecepatan alirannya itu berbeda-beda tergantung dari jarak fluida dari permukaan ya, dimana semakin ke atas ini V-nya akan semakin besar ya, bisa dilihat di sini. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga antara aliran laminer dan aliran turbulen itu profil kecepatannya akan berbeda. Ini bisa dilihat yang di gambar sebelah kiri ini adalah profil kecepatan aliran laminer, sementara yang di sebelah kanan adalah profil kecepatan aliran turbulen. Jadi untuk kecepatan atau profil kecepatan aliran turbulen ini dia cenderung lebih datar ya. Jadi ini perbedaannya, tapi pada intinya kecepatan fluida di berbagai posisi dari permukaan benda itu akan berbeda ya. Jadi dia kecepatannya tidak seragam antara yang bersinggungan dengan benda dan juga yang jauh dari benda itu kecepatannya tidak seragam. Dia akan berbeda-beda. Itu untuk aliran pada permukaan ya. Jadi kalian bisa bayangkan ini fluidanya mengalir di atas plat begitu ya. Kemudian setelah ini kita akan melihat atau saya akan menjelaskan tentang bagaimana aliran di dalam pipa. Oke. Jadi untuk aliran dalam pipa ini profil kecepatannya ini sedikit berbeda ya. Karena kalau misalnya kalian bayangkan aliran di dalam pipa itu fluidanya itu kan diapit oleh kalau misalnya kita lihat secara dua dimensi, bagian atas dan bagian bawah fluidanya itu kan bersinggungan dengan dinding pipa kan. Jadi otomatis profil kecepatannya juga akan berbeda dengan yang aliran di atas plat datar tadi. Oke. Di sini ada poin pertama, dikatakan bahwa lapisan fluida yang berdekatan dengan dinding akan berkurang kecepatannya. Dan ini sudah jelas. Penjelasannya seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Di mana pada intinya fluida yang langsung bersinggungan dengan dinding itu kecepatannya akan berkurang karena dia ada gesekan ya antara fluida dengan dinding tersebut. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa terbentuk boundary layer di bagian inlet. Untuk boundary layer itu seperti apa nanti saya coba jelaskan lewat video ya. Ada video lain nanti coba saya tunjukkan. Kemudian pada jarak tertentu dari inlet pipa, ketebalan lapisan batas sama dengan radius pipa dan lama-kelamaan akan konstan. Mungkin dua kalimat terakhir ini agak sulit dibayangkan gitu ya, tapi nanti saya coba jelaskan lewat video yang lain. Mungkin setelah ini saya akan coba tunjukkan bagaimana sih profil kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Oke, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana profil atau bagaimana kecepatan aliran fluida itu dia berbeda-beda atau berubah-ubah ya lewat video ini. Jadi misalnya ini adalah sebuah pipa ya.
buah pipa. Nah, ini nanti akan ada profil kecepatan yang seperti ini. Tapi kita akan bahas secara lebih detail bagaimana awalnya ya. Jadi di sini ada pertama-tama ini ada aliran fluida masuk dengan kecepatan seragam. Kalian bisa lihat ini tanda panahnya ini kurang lebih panjangnya sama, itu menunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida yang masuk ke dalam pipa ini awal mulanya adalah seragam. Kemudian kita lihat semakin dia mengalir melewati pipa, maka mulai terlihat ada perbedaan kecepatan. Ya, bisa dilihat di sini untuk lapisan fluida yang bersinggungan dengan dinding pipa, ini kecepatannya berkurang, ya kan? Sementara yang di bagian tengah, yang jauh dari dinding pipa, ini kecepatannya masih cukup besar. Kita lanjutkan. Nah, di sini dikatakan bahwa pada permukaan pipa, kecepatannya itu adalah 0. Ini pernah saya katakan yang terkait dengan no slip condition atau kondisi no slip. Jadi antara fluida yang berdekatan dengan permukaan padatan itu kecepatannya akan sama kan dengan padatannya. Ini karena dinding pipanya diam atau kecepatannya 0, maka kecepatan fluida yang di bagian sini dia juga 0. Kita lanjutkan. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian tadi kan saya sampaikan ada yang istilah boundary layer. Jadi boundary layer itu adalah ini. Jadi kan dikatakan bahwa boundary layer itu mulai muncul pada bagian inlet. Bagian inlet kan masukannya sini. Ya, jadi lapisan yang warna pink ini atau yang warna coklat ini ya, ini menunjukkan boundary layer. Jadi bisa kalian lihat bahwa boundary layer itu mulai muncul di bagian inlet pipa, kemudian lama-kelamaan dia semakin besar, kan? Dia semakin besar. Begitu juga yang di bagian dasar pipa dia semakin besar. Kemudian di sini ada dijelaskan bahwa fluida yang bersinggungan langsung dengan padatan itu akan turun kecepatannya ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini terkait dengan no slip condition. Selanjutnya, di sini kita bisa perhatikan bahwa kecepatan fluida yang di luar lapisan batas, ya tadi kan lapisan batas yang warna pink ini. Sementara itu kecepatan yang di luar lapisan batas, yang di area yang biru ini, dia kecepatannya konstan ya, masih konstan. Kemudian dia terus alirannya terus jalan. Ya di sini dikatakan ini adalah boundary layer. Sementara yang daerah yang biru ini namanya adalah irrotational flow region. Nah, di sini kecepatannya konstan ya. Bisa dilihat. Kemudian fluida ini terus mengalir ya sampai akhirnya boundary layer-nya ini mulai memenuhi seisi pipa. Di sini dikatakan bahwa ketika boundary layer-nya ini sudah mulai mengisi seluruh bagian pipa, ya kan? Nanti kecepatan aliran fluidanya itu hanya dipengaruhi oleh jari-jari pipa. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi di sini kalian bisa lihat ya bagaimana tadi penambahan atau penambahan ketebalan boundary layer tadi dari yang dia tipis lama-kelamaan semakin ke tengah dia semakin memenuhi seisi pipa dan lama-lama akan konstan kan. Terus seperti itu. Kemudian di awal yang membedakan antara area yang masih ada flow region ini yang biru ini sama area yang full boundary layer ini
Yang membedakan itu adalah kecepatannya dipengaruhi oleh apa. Jadi di bagian awal kecepatan aliran fluidanya itu dipengaruhi oleh radius, ya, dipengaruhi oleh jari-jari dan juga dipengaruhi oleh panjang pipa. Di sini dipengaruhi oleh X dan R dipengaruhi oleh radius dan panjang pipa. Nah, mulai masuk ke daerah yang full boundary layer ini, kecepatannya hanya dipengaruhi oleh radius pipa atau jari-jari pipa. Jadi kalian bisa lihat ini profil kecepatannya. Nah, ini mungkin yang sering kalian lihat ya. Profil kecepatan aliran di dalam pipa adalah seperti ini, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa untuk fluida yang berdekatan dengan padatan atau dengan dinding pipanya, ini di sini kecepatan 0 ya. Kemudian yang di bagian pusat pipa, ini kan pusat pipa di sini. Ini kecepatannya paling besar. Jadi ini pada saat R sama dengan 0 ya. R sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Pada saat R sama dengan 0 ini misalnya kecepatannya 4 meter per sekon. Sementara pada saat R sama dengan 2 atau pada dinding pipa ini kecepatan 0 atau no slip condition. Kemudian bisa dilihat di sini kecepatannya lebih tinggi 1,75 ya di posisi ini, dan di sini 2 tadi yang di pada R sama dengan 0 ini paling besar yaitu 4 meter per sekon. Nah, jadi itu tadi adalah gambaran bagaimana profil kecepatan aliran fluida mulai dari dia masuk sampai akhirnya berada di daerah boundary layer tadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Oke, jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya lewat video tadi. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami, lebih ada gambaran. Kemudian slide berikutnya kita belajar atau kita akan membahas tentang pressure drop. Jadi pressure drop itu dalam bahasa mudahnya gitu ya, itu adalah penurunan tekanan. Nah, di sini penurunan tekanan untuk aliran di dalam pipa direpresentasikan dengan head loss. Tiap satuan panjang versus kecepatan rata-rata. Nah, ini nanti sebenarnya ada grafiknya. Tapi sebelum saya tunjukkan grafiknya, saya akan memberitahukan dulu apa sih definisi dari head loss itu. Jadi head loss itu adalah penurunan tekanan pada suatu aliran sehingga kecepatan alirannya menurun. Ya, jadi mungkin bisa dibayangkan. Jadi kalau misalnya ada suatu aliran di dalam pipa, itu misalnya tekanan awalnya cukup tinggi, kemudian semakin dia mengalir, dia semakin jauh alirannya, itu lama-lama kecepatannya akan, maaf bukan kecepatannya, tapi lama-kelamaan tekanannya akan berkurang. Ya, karena tekanan berkurang tuh kecepatannya juga menurun. Nah, head loss ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Jadi ini secara umum head loss itu penyebabnya bisa dikelompokkan menjadi 2. Ada yang disebut major head loss atau minor head loss, kemudian dan ada juga minor head loss. Ya, untuk major head loss itu biasanya disebabkan oleh gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding pipa. Jadi kalau misalnya fluida mengalir di dalam pipa, pasti kan ada gesekan kan antara fluida tersebut dengan dinding pipa. Nah, gesekan tersebut menyebabkan terjadi head loss atau pressure drop. Kemudian ada juga yang kedua itu adalah minor head loss. Minor head loss itu diantaranya disebabkan oleh aliran inlet. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya suatu aliran yang mulai masuk ke dalam pipa itu kan itu pasti ada pressure dropnya. Begitu juga di bagian keluarannya itu akan ada pressure dropnya. Kemudian fitting ini adalah sambungan pipa ya. Jadi kalau misalnya ada pipa yang disambung-sambung atau misalnya ada belokan atau percabangan, itu juga menyebabkan terjadinya pressure drop atau head loss. Kemudian valve, jadi pemasangan valve atau katup pada pipa itu juga bisa menyebabkan pressure drop. Jadi itu adalah beberapa hal yang menyebabkan terjadinya head loss atau pressure drop pada aliran di dalam pipa.
Ini tadi adalah apa yang saya katakan ini ya. Head loss tiap satuan panjang atau disebut dengan hydraulic gradient versus kecepatan rata-rata. Di sini ada hydraulic gradient, ini ada kecepatannya. Ya, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa pada kecepatan rendah grafiknya linear. Kecepatan rendah itu yang mana? Kecepatan rendah itu kira-kira sampai sini. Ya, sampai sini. Nah, ini kan bisa lihat yang ini, daerah ini nih, grafiknya kan linear. Atau dengan kata lain, I berbanding lurus dengan kecepatan. Sementara itu, pada kecepatan yang lebih besar, nih, dia mulai ke sini, pressure drop-nya ini akan meningkat lebih cepat. Jadi itu adalah hubungan antara head loss, ini head loss tadi ya, dengan kecepatan. Jadi kalian bisa tahu gimana pengaruh kecepatan aliran pada penurunan tekanan yang terjadi. Jadi semakin besar kecepatannya, maka pressure drop-nya itu akan meningkat lebih cepat. Sekarang saya akan sedikit memberikan bahasan tentang pengaruh kekasaran atau roughness pada pipa. Ya, jadi kekasaran pipa itu tidak mempengaruhi pressure drop pada aliran turbulen yang nilai RE-nya rendah. Jadi di sini untuk aliran turbulen yang nilai RE-nya rendah, ini kekasaran pipanya itu tidak terlalu mempengaruhi pressure drop. Sementara kalau misalnya bilangan Reynolds cukup tinggi, maka kekasaran pipanya ini cukup berpengaruh pada pressure drop. Kemudian nih, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan kekasaran pipa ya. Salah satunya itu adalah pipa yang mengalami korosi. Jadi pipa yang mengalami korosi itu secara tidak langsung juga bisa akan menyebabkan terjadinya pressure drop karena pipa yang mengalami korosi itu kekasaran pipanya meningkat kan. Nah, untuk nilai roughness absolut itu berbeda-beda antara satu material dengan material lainnya. Di sini ada tabel ya yang menunjukkan nilai kekasaran atau roughness untuk beberapa material pipa. Oke. Nah, jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan 7 ini, dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Silakan nanti untuk lebih lengkapnya bisa dibaca lagi lebih dalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.